perkenalkan, nama saya Jumratul Aini SPD. Saya adalah guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Siapa yang sudah hadir hari ini? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Seruji Paris datang. Nah, tujuan kita berdoa sebelum belajar supaya apa yang kita lakukan dipermudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kegiatan pembelajaran, ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu Guru lanjut, kita seperti biasa menyanyikan lagu untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Membuat cerita berdasarkan gambar, menceritakan kembali cerita yang kita buat dan mengetahui nilai-nilai kepahlawanan. Ya, kemarin kita sudah belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Kemarin gambar ada seorang anak yang menolong kakek, ya. Nah, dari sana kita bisa mengambil nilai kepahlawanan yang dilakukan oleh anak itu karena dia sudah berani menolong kakek, membantunya menyeberangi jalan, ya. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar pada tema 5 subtema 1 pada pembelajaran ke-1, ya. Nah, adapun tujuan kita belajar hari ini, kita akan belajar tujuan kita yang pertama, yaitu nanti anak-anak mampu menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, dan selanjutnya anak-anak mampu nanti melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, mampu menganalisis
Sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Setiap hari, aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Mata kita bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah karton, kemudian cutter atau gunting, lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau senter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Percobaan kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan: benda bening, kemudian senter. Untuk benda bening ini bisa menggunakan gelas yang diisi dengan air. Selanjutnya langkah percobaannya. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke gelas berisi air. Ini cahaya dapat menembus gelas berisi air. Dari situ, kita dapat memperoleh hasil percobaannya. Cahaya senter dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cermin datar dan senter. Langkah kerjanya: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nah, hasil percobaannya, cahaya senter yang diarahkan ke cermin dapat memantul. Berikutnya percobaan yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan: sebuah gelas berisi air, kemudian sebuah pensil. Langkah kerjanya: letakkan pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Ya, dari situ dapat dilihat bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Demikian animasi dan penjelasan tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Ya, nama kelompoknya dibuat dulu ya. Nama kelompok dibuat. Mana KPD-nya kelompok 3 ya, silakan ditulis nama kelompoknya dahulu ya.
Ada perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama percobaan, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan, 3 buah kardus senter. Langkah kerja, lubangi bagian tengah kegiatan karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya terdapat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan, cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Nama percobaan, percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan, lampu senter gelas. Langkah kerja, percobaan menggunakan senter, letakkan padang seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Hasil pengamatan, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat sebaiknya pada benda yang tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Percobaan ketiga, nama percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin datar, lampu senter. Langkah kerja, pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Percobaan keempat, nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air pensil. Langkah kerja, pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Percobaan 1, nama percobaan, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya merambat lurus. Buah kardus. Langkah kerja, dibagi bagian tengah 3 karton tersebut, letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan, cahaya lilin atau senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan 2, nama percobaan, cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan,
Langkah kerja. Percobaan bisa menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna. Hasil pengamatan. Cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sebaliknya pada benda yang tidak bening seperti kardus cahaya tidak dapat menembus. Percobaan 3. Nama percobaan. Cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya dapat alat dan bahan. Lampu senter. Langkah kerja. Pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan 4. Nama percobaan. Cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Sebuah gelas berisi air. Langkah kerja. Pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Percobaan pertama. Nama percobaan. Cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan. 3 buah kardus senter. Langkah kerja. Lubangi bagian tengah ketiga kardus tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter dapat tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan. Cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua. Nama percobaan. Cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan. Lampu senter dan gelas. Langkah kerja. Percobaan menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke kardus. Hasil pengamatan. Cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sebaliknya, pada benda yang tidak bening seperti kardus cahaya tidak dapat menembus. Percobaan ketiga. Nama percobaan. Cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan. Cermin datar dan lampu senter. Langkah kerja. Pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan keempat. Nama percobaan. Cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan. Mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Sebuah gelas berisi air dan pensil. Langkah kerja. Pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Percobaan 1. Nama percobaan: cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan: mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan: 3 buah kardus dan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga kardus tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan: cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar. Cahaya dapat merambat lurus. Percobaan 2. Nama percobaan: cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan: mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan: gelas dan senter. Langkah kerja: percobaan menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke kardus. Hasil pengamatan: cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sebaliknya pada benda yang tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Percobaan 3. Cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan: mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin datar dan lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan: cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan 4. Nama percobaan: cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan: mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: sebuah gelas berisi air dan pensil. Langkah kerja: pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan: pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Hebat. Ya. Setelah kita melakukan percobaan mengenai 4 sifat cahaya, kita dapat menyimpulkan bahwa percobaan pertama itu percobaan cahaya merambat lurus. Hasil pengamatannya apa? Dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat Ya, nah dari percobaan pertama kita telah membuktikan bahwa sifat cahaya itu cahaya dapat merambat lurus ya. Nah selanjutnya percobaan kedua apa tadi anak-anak? cahaya menembus benda bening. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita gunakan apa tadi? Apa alat dan bahannya tadi yang kita gunakan? Senter dan gelas. Nah, tadi saat anak-anak melakukan percobaan, itu menghasilkan cahaya itu dapat menembus benda bening. Sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan benda bening, cahaya itu tidak akan menembusnya ya. Nah, sebaliknya pada benda yang tidak bening seperti kardus, cahaya itu tidak dapat menembusnya. Nah, kalau kita menggunakan benda bening, cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, percobaan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Ya.
dapat dipantulkan ya. Nah, selanjutnya percobaan yang keempat apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang digunakan apa? Gelas berisi air dan sebuah pensil. Apa yang terjadi setelah kalian melakukan percobaan tadi? Apa yang terjadi? Pensil yang dimasukkan tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, kita dapat simpulkan berarti dari keempat sifat-sifat cahaya itu sudah kita buktikan tadi ya, dari cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dipantulkan ya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita cukup, Ibu Guru mau tanya lagi, ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Semuanya? Ya, kalau sudah jadi silakan dikumpulkan di meja Ibu Guru ya. Silakan dikumpulkan. Kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa saja tadi sifat-sifat cahaya yang dapat terjadi? Ada 4. Ya, sebut silakan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat dipantulkan.